Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan selanjutnya ini yaitu pada pertemuan yang ke-8, maka saya akan membahas tentang manusia dan penderitaan. Latar belakang kenapa ada manusia dan penderitaan. Di sini manusia dan penderitaan akan selalu berdampingan serta siapapun manusia pasti mengalaminya. Tuhan Yang Maha Esa memberikan penderitaan bagi setiap manusia agar manusia itu sadar dan berubah menuju jalan yang lurus sebagaimana yang telah digariskannya. Namun di balik sebuah penderitaan terhadap hikmah positif bagi manusia agar merubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Di sini pengertian penderitaan. Penderitaan berasal dari kata derita, dalam bahasa Sanskerta dara artinya menahan atau menanggung. Derita menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, sedangkan penderitaan adalah keluh kesah, kesengsaraan, kelaparan, kekenyangan, dan kepanasan. Jadi penderitaan adalah bahasa yang sering kita dengar. Kemudian penderitaan berasal dari kata derita ya. Kemudian tadi derita artinya menanggung. Jadi di sini penderitaan termasuk realitas dunia dan manusia. Intensitas manusia bertingkat-tingkat, ada yang berat, ada juga yang ringan. Akibat penderitaan ini yang bermacam-macam, ada yang mendapat hikmah besar dari suatu penderitaan, ada pula yang menyebabkan kegelapan dalam hidupnya. Oleh karena itu, penderitaan belum tentu tidak bermanfaat. Penderitaan juga dapat menular dari seseorang kepada orang lain, apalagi kalau yang ditulari itu merupakan sanak saudara. Nah, menurut agama, penderitaan itu merupakan teguran dari Tuhan. Itu juga penderitaan akan ringan dan berat. Contoh penderitaan yang ringan adalah ketika seseorang mengalami kegagalan dan menggapai keinginannya. Sedangkan contoh dari penderitaan yang berat adalah ketika seseorang manusia mengalami kejadian pahit dalam hidupnya hingga ia merasakan tertekan jiwanya sampai terkadang ingin mengakhiri hidupnya. Jadi suatu peristiwa yang dianggap penderitaan ialah seseorang belum tentu menjadi penderitaan bagi orang lain. Penderitaan dapat menjadi sebuah energi positif bagi seseorang untuk bangkit kembali atau bisa sebagai langkah awal untuk mencapai sebuah kenikmatan dan kebahagiaan. Penderitaan secara fisik tentunya dapat disembuhkan dengan cara pengobatan medis, namun penderitaan secara psikis hanya dapat disembuhkan asal si penderitanya ada kemauan untuk menyelesaikan sendiri masalah yang menimpanya. Di sini ketika membahas tentang penderitaan pasti kita juga akan membahas tentang siksaan. Jadi penderitaan itu, jadi mungkin sebelum membahas pada siksaan di sini akan saya bahas tentang bahasanya ada faktor-faktor yang dibedakan, yaitu di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan penderitaan, yaitu penyebabnya berasal dari luar diri manusia yang bersangkutan atau eksternal murni. Kemudian ada eksternal tak murni, yaitu penyebabnya tampak dari luar diri manusia tetapi sebenarnya diri dalam diri manusia yang bersangkutan. Jadi penderitaan adalah sebuah kata yang sangat dijauhi dan paling tidak disenangi oleh siapapun. Penderitaan itu ternyata berasal dari dalam dan luar diri manusia, yaitu faktor internal maupun eksternal. Dalam diri manusia ada cipta, rasa, dan karsa. Karsa adalah sumber yang menjadi penggerak segala aktivitas manusia. Cipta adalah realisasi dari adanya karsa dan rasa. Baik rasa maupun karsa selalu ingin dipuaskan. Apabila telah dipenuhi, barulah manusia akan merasa senang dan bahagia, dan jika tidak dipenuhi, maka akan menderita. Maka rasa kurang mengakibatkan munculnya penderitaan, bahkan lebih dari yaitu rasa takut. Rasa takut setiap saat dan setiap tempat dapat muncul, maka itu merupakan musuh utama dari manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu siksaan. Ketika kita membahas tentang penderitaan, maka tak lupa pula pasti akan membahas tentang siksaan. Jadi siksaan ini ada dua, siksaan jasmani atau fisik, kemudian siksaan rohani atau psikis. Jadi penderitaan biasanya disebabkan oleh siksaan, baik fisik maupun jiwanya. Siksaan atau penyiksaan dalam bahasa Inggris torture digunakan untuk merujuk pada penyebabnya penciptaan rasa sakit untuk menghancurkan kekerasan hati korban. Segala tindakan yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis yang dengan sengaja dilakukan terhadap seseorang dengan tujuan intimidasi,
balas dendam, hukuman, pemaksaan, informasi, atau mendapatkan pengakuan palsu atau propaganda untuk tujuan politik dapat disebut sebagai penyiksaan. Jadi, siksaan dapat digunakan sebagai suatu cara interogasi untuk mendapatkan pengakuan. Siksaan juga dapat digunakan sebagai metode pemaksaan atau sebagai alat untuk mengendalikan kelompok yang dianggap sebagai ancaman bagi suatu pemerintah. Arti siksaan itu dapat berupa jasmani dan rohani, bersifat psikis, berketimbangan, kesepian, atau ketakutan. Jadi siksaan yang bersifat psikis atau rohani, di sini ada kebimbangan. Yang dimaksud dengan kebimbangan dialami oleh seseorang yang tidak dapat menentukan pilihan. Akibat dari kebimbangan berada dalam keadaan tidak menentu sehingga ia merasakan tersiksa pada setiap saat. Kemudian ada kesepian merupakan salah satu bentuk penderitaan batin, di mana batin si penderita sepi padahal ia berada di lingkungan yang ramai. Kemudian ada ketakutan, rasa takut yang berlebihan disebut dengan fobia. Penyebab fobia ada klaustrofobia, gamang, kegelapan, kesakitan, dan kegelapan. Di sini klaustrofobia adalah rasa takut terhadap ruangan tertutup. Agrofobia adalah ketakutan yang disebabkan seseorang berada di ruang terbuka. Kemudian ada yang dimaksud dengan gamang. Gamang di sini adalah ragu-ragu. Kegelapan, ada seseorang yang kadang-kadang takut pada kegelapan. Kesakitan, kegelapan di sini merupakan bentuk dari ketakutan. Kemudian macam-macam siksaan. Macam-macam siksaan yang pertama adalah siksa neraka. Manusia masuk neraka karena dosa-dosanya selama hidupnya di dunia. Berbincang tentang dosa berarti berbicara tentang kesalahan. Telah diterangkan dalam kitab suci bahwasanya jenis siksaan manusia di akhirat nanti dikhususkan bagi orang musyrik, syirik, dengki, memfitnah, mencuri, makan harta orang yatim, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang dimaksud dengan rasa sakit atau everybody hurts. Kemudian ada yang dimaksud dengan gejala mental. Gejala-gejala mental adalah gejala-gejala permulaan pada orang yang mengalami kekalutan mental. Adalah sebagai berikut: nampak pada jasmani sering merasakan pusing, kemudian nampak pada kejiwaannya rasa cemas, selalu iri hati, curiga, ada kalanya dihinggapi khayalan, dikejar-kejar sehingga dia menjadi agresif. Komunikasi sosial putus dan ada disorientasi sosial. Kepribadian yang lemah atau kurang percaya diri, terjadinya konflik sosial budaya akibat adanya norma yang berbeda antara dirinya dengan lingkungan masyarakatnya. Kemudian penyebab kekalutan mental, di sini ada beberapa hal, yaitu pribadi yang lemah, ada konflik sosial budaya, ada cara pematangan batin. Kemudian proses kekalutan mental itu akan mendorong pada, yaitu yang pertama, positif untuk survive, yaitu bagaimana ketika ada kekalutan mental, maka di sini ada suatu positif, hal positif untuk bertahan hidup. Negatif itu akan mengarah ke frustasi. Jadi proses kekalutan mental itu akan mendorong pada dua hal. Apabila dia mengarah ke arah positif, maka akan survive, bisa bertahan. Tapi kalau dia selalu mengarah ke arah negatif, maka akan mengarah pada frustasi. Nah, bentuk-bentuk frustasi ini ada beberapa. Contohnya adalah agresi, kemarahan yang meluap-luap karena emosi yang tidak terkendali. Regresi, kembali pada pola primitif atau kekanak-kanakan. Fiksasi, melakukan pembatasan diri dalam pola yang tetap. Proyeksi, melemparkan kelemahan dan sikap negatif kepada orang lain. Identifikasi, menyamakan diri pada orang-orang sukses. Narsisme, mencintai diri sendiri yang terlalu berlebihan. Autisme, menutup diri dari dunia luar baik sosial maupun berkomunikasi. Kemudian di sini ada lingkungan kekalutan mental, ada pada kota-kota besar, di mana kota-kota besar banyak hal-hal yang terjadi. Kemudian anak-anak usia muda, wanita dan perasaannya, orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang terlalu sibuk untuk mengejar materi.
Contoh-contoh penderitaan dan penyebabnya. Di sini saya berikan contoh-contohnya. Yang pertama yaitu berdasarkan sebab timbulnya penderitaan, maka penderitaan manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengaruh nasib buruk, kemudian yang kedua kehilangan orang tua, kemiskinan, dan bencana. Kemudian ada pula contoh siksaan, yaitu rasa sakit, neraka, dan sebagainya. Kemudian penderitaan sebuah fenomena universal. Di sini banyak hal yang menjadi penyebabnya, yaitu pengaruhnya adalah tadi kalau positif maka mengarah ke survive, tetapi kalau negatif maka mengarah ke kecewa, kemudian frustasi dan sebagaimana. Jadi penderitaan sebuah fenomena universal, yaitu sebenarnya penderitaan tidak hanya lantaran perang atau karena tingkah manusia agresif lainnya. Banyak hal yang menyebabkan penderitaan manusia seperti bencana alam, musibah atau kecelakaan, penindasan, perbudakan, kemiskinan, dan sebagainya. Demikian materi pada hari ini, dan nanti akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu pada tema yang ke-9, yaitu manusia dan kegelisahan. Dari saya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.